Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rifki Muhammad Firdaus. I am from class 1D, 1D, Bahasa Sastra Arab, dengan nomor NIM 121502176. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Inggris. Saya akan membahas tentang materi self introduction, question word, and question yes or no. What is a self introduction? Nah, jadi introduction ini adalah pengenalan diri seseorang terhadap seseorang yang lain. Apa yang harus dikenalkan, apa saja yang harus diketahui oleh orang lain tersebut, dan apa saja yang dibutuhkan oleh orang lain tersebut. Kurang lebihnya seperti itu untuk definisi self introduction. Secara umum, self introduction ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada pembuka ataupun opening. Nah, setelah opening biasanya itu ada konten ataupun isi. Setelah isi ada penutup ataupun closing. Nah, mari kita simak langkah-langkah cara untuk membuat self introduction ini. Nah, langkah yang pertama yaitu adalah opening ataupun pembukaan. Pada bagian pembukaan ataupun opening, umumnya menyapa dan menanyakan kabar para pendengar. Misalnya, hello everyone, atau apa kabar. Nah, setelah opening, kita mengucapkan tujuan kita. Tujuan kita berbicara itu untuk apa? Nah, tujuannya adalah let me introduce myself. Yang selanjutnya itu ada konten. Yang pertama dalam konten itu adalah menyebutkan nama. Contohnya, my name is Rifki Muhammad Firdaus. You can call me Rifki. Nah, itu seperti itu. Terus ada asal negara. Ini diperuntukkan untuk bicara dengan orang asing. Contohnya gimana? Contohnya ialah I come from Indonesia. Oke, yang selanjutnya itu adalah tanggal lahir dan tahun lahir. Contohnya, I was born in 2002. Terus menyebutkan umur dengan contoh I am 19 years old. Setelah menyebutkan umur, kita juga bisa menyebutkan address ataupun alamat ataupun asal kita dari mana. Contohnya, I come from Bandung. Nah, setelah itu ada job ataupun pekerjaan kita sehari-hari. Dengan contoh, I study in Universitas Islam Gunung Jati, Bandung. Nah, setelah itu kita menyebutkan interest ataupun kebiasaan kita dengan format, dengan contoh my hobby is reading misalnya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir tentunya ada penutup ataupun closing. Nah, teruntuk penutup ini biasanya diakhiri dengan ucapan terima kasih ataupun salam dan harapan. Misal, that's about me. I hope and have a great day. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Itulah materi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai self introduction. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke question words. Ini adalah materi selanjutnya tentang question words. Question words ini adalah kata-kata
dalam bahasa Inggris yang biasanya digunakan pada awal kalimat dengan tujuan untuk menanyakan perihal tertentu kepada orang lain. Secara umum, kata tanya sebanyak 6 buah, biasa dikenal dengan 5W ataupun tambah plus 1H, yang terdiri dari what, where, when, who, why, how. Namun sebenarnya ini ada 9 dengan tambahan which, whom, whose. Semuanya memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Sekarang kita masuk ke jenis question words. Yang pertama itu ada what ataupun artinya apa. Kata tanya what digunakan untuk menanyakan mengenai suatu hal informasi atau suatu benda tertentu kepada orang lain yang diberikan pertanyaan. Contohnya, what are you doing here? Apa yang sedang kamu lakukan? I am watching TV. Nah, itu untuk watch. Terus yang kedua ada where ataupun di mana. Kata tanya where ini merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Bandung. Seperti itu. Terus yang ketiga itu ada when ataupun kapan. Kata tanya when ini digunakan untuk menanyakan waktu dan kejadian suatu hal tertentu. Contohnya, when does the book come? Kapan buku itu datang? The book come today. Buku itu datang hari ini. Selanjutnya juga ada who ataupun siapa. Kata tanya who ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Contohnya, who is your favorite actor? Siapa aktor favoritmu? My favorite actor is Ronaldo misalnya, ataupun cewek is Sule. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada kata why ataupun kenapa. Kata tanya why ini digunakan untuk menanyakan alasan seseorang. Contohnya, why do you love me? Nah, selanjutnya itu ada how ataupun bagaimana. Contoh kalimatnya ialah, how did you finish your work? Nah, itulah sedikit penjelasan tentang question words. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang question yes or no. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu question yes or no, yaitu merupakan salah satu jenis pertanyaan yang jawabannya terdiri dari 2 pilihan, yaitu yes atau no. Jadi ketika dihadapkan pada yes atau no ini, kita harus memilih salah satu di antara keduanya. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk membuat jawaban bila kita dihadapkan dengan pertanyaan ini? Yang pertama yaitu dengan kita dibagi dua. Materi ini dalam menjawab kita dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jawaban singkat dan ada jawaban panjang. Jawaban singkat itu dibagi menjadi 2 lagi, ada jawaban yes dan ada jawaban no. Yang pertama jawaban yes, jawaban singkat. Rumusnya ada yes, subject, verb. Terus yang no ada no, subject, verb, not. Nah, sekarang yang jawaban panjang. Yes, subject, verb, sama keterangannya. Terus yang no ada no, subject, verb, no sama keterangannya. Nah, itulah materi tentang question yes or no. Segitu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Eh, Semoga ibu dosen sehat selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.